18 terduga teroris berhasil ditangkap di Sumatera Utara. Satpol PP turunkan paksa reklame liar di Kesawan Medan, Sumatera Utara. Hama ulat bulu serang puluhan rumah warga di Kota Tebing Tinggi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 18 terduga teroris berhasil diamankan tim Datasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Selain itu sejumlah barang bukti diantaranya 31 kotak amal yang kebanyakan disebar di tempat rumah makan di wilayah Sumatera Utara turut diamankan. Pasca penangkapan 8 orang terduga teroris di Sumatera Utara pada Jumat kemarin, pengembangan terus dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara, yakni di Medan, Binjai, Langkat, dan Deli Serdang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi, menjelaskan penangkapan dilakukan pada hari Minggu dan Senin kemarin. Menurutnya, tim Datasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dibantu personel Polda Sumatera Utara menangkap 10 orang terduga teroris. Selain itu, barang bukti juga disita dan diamankan berupa kotak amal yang tersebar di 11 titik, dengan jumlah kotak amal sebanyak 31 kotak. Sementara ini, Hadi belum bisa menjelaskan jaringan terduga teroris yang diamankan di Sumatera Utara tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak Densus 88 Mabes Polri. Baik rekan-rekan, kami sampaikan perkembangan penangkapan terduga teroris di wilayah Sumatera Utara. Hari Jumat kemarin itu sudah diamankan 8 orang dari 2 tempat yang berbeda, 2 di Tanjung Balai dan 6 di wilayah Medan. Kemudian dari hasil pengembangan, rekan-rekan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali diamankan hari Minggu 3 orang dan hari Seninnya kemarin ada 7 orang. Jadi total keseluruhan yang sudah diamankan di wilayah Sumatera Utara itu ada 18 orang. Dari berbagai daerah, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Tanjung Balai. Kemudian untuk barang bukti yang sudah diamankan itu sebanyak 31 kotak amal yang tersebar di 13 titik. Saat ini barang bukti sudah dikumpulkan oleh teman-teman Densus 88 dan Polres Tanjung Balai. Hingga kini, personel kepolisian dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus menyelidiki perencanaan pemboman yang akan dilakukan para terduga teroris tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 8.216 tenaga didik di Kabupaten Simalungun diusulkan Dinas Pendidikan Simalungun untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal persiapan untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang sampai saat ini masih menunggu arahan dan surat edaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengusulkan sebanyak 8.216 tenaga pendidik seperti guru PAUD, SD, dan SMP untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pengusulan untuk mendapatkan vaksin yang diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun sebagai langkah awal persiapan para tenaga pendidik untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Elvianis Tepu, mengatakan proses vaksinasi untuk tenaga pendidik hingga saat ini masih terus berlangsung dan dibagi secara bertahap di setiap fasilitas kesehatan di kecamatan. Dalam pelaksanaan berlangsungnya proses vaksinasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun akan terus mendata ke setiap kecamatan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik sudah mendapat vaksin COVID-19. Kami dari Dinas Pendidikan memberikan sedikit keterangan tentang guru-guru kita yang akan divaksin. Sebanyak
8.216 orang guru sudah kita laporkan ke Dinas Kesehatan untuk divaksin. Saat ini sedang berlangsung, ada yang di kecamatan, ada yang di kabupaten. Nah, setelah ini nanti akan kami minta data dari kecamatan, nanti kami kumpulkan sehingga kita pastikan bahwa sebanyak 8.216 guru kita sudah divaksin 2 kali. Salam sehat. Vaksinasi sangat diperlukan bagi tenaga pendidik seperti guru, guna memperkuat kekebalan imun tubuh. Hal ini diupayakan sebagai langkah awal agar proses pembelajaran tatap muka bisa berlangsung dengan lancar dan tidak terjadi klaster baru. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar musyawarah rencana pembangunan RKPD untuk tahun anggaran 2022 mendatang. Hal ini guna menyepakati permasalahan yang ada dan memprioritaskan pembangunan serta menyepakati program kegiatan pagu indikator makro pembangunan di daerah. Dalam musrenbang yang digelar di Aula Convention Hall Grand Suma Hotel Blok Songo, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, PMK Pelabuhan Batu Selatan menargetkan sasaran indikator makro pembangunan tahun 2022, yakni Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,50 poin. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75%, dan tingkat kemiskinan menjadi 7,87%. Di mana capaian indikator makro tahun 2020 lalu, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 71,40 poin. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,80%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,90%. Sementara di sisi lain juga berhasil menekan angka kemiskinan ke angka 8,34%. Untuk rencana pembangunan sendiri difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia, peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan dan penataan objek wisata, peningkatan dan pemerataan bangunan infrastruktur strategis, dan peningkatan layanan publik serta pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kamaludin Siregar menyebutkan, selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, pada tahun anggaran 2022, pihaknya juga memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, serta peningkatan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pertama, menyepakati permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Selatan. Yang kedua, menyepakati prioritas pembangunan di daerah Kabupaten Selatan. Kemudian menyepakati program kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi pembangunan. Kemudian penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Kemudian klasifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan. Capaian prioritasnya apa saja nih, Pak? Kemudian untuk prioritas perencanaan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun anggaran 2022, yang pertama peningkatan kualitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Kemudian kelima, pengembangan industri perdagangan. Dan yang terakhir, yang keenam, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada Musrenbang RKPD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tahun anggaran 2022 ini mengambil tema menumbuhkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang didukung investasi dan infrastruktur. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Medan melakukan penertiban reklame liar yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan. Penertiban ini dilakukan sebagai kawasan heritage dan wisata kuliner untuk menunjang perekonomian Kota Medan. Direncanakan sebagai kawasan percontohan di Kota Medan, yakni kawasan heritage dan wisata kuliner. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban papan reklame di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan. Reklame yang ditertibkan ini merupakan reklame yang melanggar peraturan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta sejumlah reklame yang dibongkar juga tidak memiliki izin. Dengan menggunakan mobil alat berat, petugas Satpol PP langsung menurunkan sejumlah banner dan neon box yang ada di sejumlah toko di kawasan Kesawan. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Medan, Ardani Syaputra, menjelaskan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame, di mana kawasan Kesawan juga nantinya akan menjadi leading sektor dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Kota Medan. Dari sebelumnya juga, ini harapan terutama Pak Wali Kota yang sekarang, ini juga jadi kawasan heritage. Jadi semua ini harus tertib ya. Ini kita mulai dengan reklame. Reklame tidak ada yang melintang di Kesawan. Tidak ada yang melintang dan tidak ada izin reklame yang bisa dikeluarkan. Kecuali papan merek toko pun itu harus sejajar dengan tokonya gitu. Makanya ini sekarang yang masih membandel kita tertibkan. Bang, ada berapa unit yang diturunkan Bang untuk menertibkan ini Bang? Kita turunkan dari rekanan kita, ini ada 1 kato untuk yang berat dan 2 kren ringan, itu yang ringan. Bang, ada kesulitan Bang saat menertibkan ini Bang? Sepanjang ini tidak ada, warga kooperatif sadar akan kesalahannya, cuman memang ini dilakukan berulang-ulang, itu saja ya. Oke Bang. Sebelumnya pihak Satpol PP Kota Medan telah menyurati sejumlah toko usaha yang berada di Kesawan ini, namun masih saja tidak mengindahkannya, sehingga terpaksa petugas menurunkan paksa reklame yang telah melanggar aturan ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan rumah warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara diserang hama ulat bulu. Akibatnya warga resah karena mengganggu aktivitas mereka. Ribuan ulat bulu yang menyerang puluhan rumah ini berada di lingkungan 6 Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Ulat bulu ini sudah 5 hari belakangan menyerang rumah warga. Mulanya warga menganggap biasa, namun makin hari makin banyak. Bahkan akibat wabah hama ulat bulu ini, aktivitas mereka sudah mulai terganggu. Pasalnya ulat bulu sudah mulai masuk ke rumah dan tempat tidur. Bahkan masakan mereka sering harus dibuang akibat ulat bulu ini masuk ke dalam wadah makanan. Jadinya ulat bulu Pak. Akibatnya apa? Gatal-gatal, pedih, panas dia. Terus ke rumah masuk nggak? Rumah masuk Pak, ke kamar mandi, ke ruang tamu masuk. Tempat tidur. Resal Bu ya? Resah lah Pak. Kalau ada binatang itu untuk menggatal dia resah lah. Kalau masak? Itu tadi masak sayur semalam, masuk Pak, ada 5 biji. Ulat bulunya besar-besar, dia kami sampaikan lah sayurnya. Terus ini udah berapa lama? 5 hari sama ini. Harapan Ibu Bu? Kalau harap saya dibasmi lah Pak, setuntas-tuntasnya. Supaya nggak merusakkan kampung kami lagi gitu. Penyebabnya dari mana ini Bu? Dari pohon-pohon apa itu. Sementara Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Bandar Sakti, Amri Hamzah, mengaku setelah mendapat laporan warga langsung dilaporkan ke Dinas Pertanian untuk dilakukan penyemprotan. Ini terjadi wabah ulat bulu yang memasuki rumah-rumah warga Pak. Udah berapa hari? Laporan yang saya terima baru semalam, tapi laporan dari warga setelah saya kunjungi ke lapangan itu ada 4 hari 5 hari. Terus upaya apa yang dilakukan untuk ini? Dari Dinas Pertanian sudah turun Pak, sudah melakukan penyemprotan, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan. Jadi kami berharap sumbernya ini Pak, sekarang ini sumbernya yang masih ada, itu yang kami harapkan untuk segera dituntaskan, yaitu ada beberapa pohon-pohon besar yang menjadi sumber ulat bulu itu Pak. Kini warga berharap agar hama ulat bulu yang diperkirakan muncul dari hutan sekitar lingkungan warga dapat dibasmi dengan cara penyemprotan massal. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Batubara Zahir berikan ratusan kartu BPJS Kesehatan gratis terhadap pekerja bukan penerima upah atau PBPU di 4 kecamatan di Batubara dengan pembayaran iuran BPJS melalui klinik Swandi. Pemberian kartu BPJS Kesehatan gratis sebanyak 360 warga penerima yang digelar secara simbolis di klinik Swandi dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Bupati Batubara Zahir
yang merupakan sosok pemimpin familiar yang akrab dengan masyarakat, langsung menyapa satu persatu warga penerima BPJS gratis tersebut. Menurut Zahir, bantuan BPJS tersebut merupakan bantuan klinik Suwandi melalui CSR untuk masyarakat yang belum mempunyai BPJS Kesehatan dan diutamakan terhadap pekerja bukan penerima upah atau PBPU agar dapat merasakan pelayanan BPJS secara gratis di Kabupaten Batubara. Memberikan sebagian keuntungan untuk membantu masyarakat yang belum punya kartu BPJS Kesehatan. Nah, hari ini dipilih bagi yang non pekerja bukan penerima upah. Jadi ada lebih kurang 360 KK tersebar di beberapa kecamatan, dipilih kemudian hari ini diserahkan. Supaya apa? Supaya masyarakat pekerja non penerima upah ini juga mendapatkan pelayanan gratis terhadap kesehatan melalui kartu BPJS Kesehatan di Kabupaten Batubara. Sementara itu, owner klinik Suwandi, Dr. Guru Wahyu Nugraha, mengatakan penerima kartu BPJS gratis ini rata-rata kaum duafa yang didata pernah terdaftar di PPI, namun diputus karena dana Dinas Kesehatan Provinsi tidak ada. Wahyu juga mengungkapkan, terkait iuran BPJS gratis tersebut, merupakan bantuan dari Bupati Batubara Zahir serta Kapolres Batubara yang setiap bulannya disalurkan pembayarannya melalui klinik Suwandi. Ini masyarakat yang kita data kemarin yang pernah terdaftar di PBI tapi diputus karena dana Dinkes Provinsi tidak ada. Nah, rata-rata mereka adalah kaum duafa yang tidak memiliki pekerjaan dan memang benar-benar sudah usia lanjut. Kemudian untuk biayanya tiap bulan itu nanti disalurkan dari Bapak Kapolres dan Bapak Bupati Batubara Pak Zahir ke klinik Suwandi, nanti kita bayarkan ke BPJS setiap bulannya. Ada berapa banyak jumlah BPJS ini, Pak? Ini terdaftar ada 360 kepala keluarga. Nah, dari berapa kecamatan, Bang, di Kabupaten Batubara? Jadi ada dari 4 kecamatan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, satu unit rumah ludes terbakar di Jalan MT Haryono, Selat Tanjung Medan, Kota Tanjung Balai, Selasa siang. Pemilik rumah yang tertidur saat kebakaran selamat dari maut dan sempat pingsan setelah melihat rumahnya terbakar. Seorang ibu yang menjadi korban kebakaran histeris saat melihat rumahnya dilalap kobaran api. Meski sejumlah tetangga mencoba menenangkan, namun sang pemilik terus histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Tidak hanya itu, wanita parubaya itu pun jatuh pingsan karena tidak satu pun barang miliknya bisa diselamatkan. Kebakaran rumah semi permanen ini terjadi pada Selasa siang saat pemilik rumah tengah tertidur. Karena api cepat membesar, ia kabur dan menyelamatkan diri. Api terus membesar, membakar seisi rumah dengan cepat karena rumah masih semi permanen. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dan mensterilkan titik api agar tidak merambat dan menjalar ke rumah lainnya. Kami dari Pos Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Balai menerima laporan dari warga sekitar pukul 14:15 kira-kira seperti itu. Kemudian dengan kondisi bangunan rumah yang terbuat dari papan sehingga rumah cepat habis terbakar. Yang terbakar satu unit rumah. Saat kejadian kebakaran pemilik rumah saat itu di rumah, Bang? Dari informasi yang kita terima, pemilik rumah sedang tertidur. Sedikitnya 4 armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Ketua Umum PB Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia melantik Bupati Batubara Zahir sebagai Ketua PW MAPMI Sumatera Utara untuk masa bakti 2021-2025.
Pelantikan pengurus wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia atau PW-MAPMI Sumatera Utara ini digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Acara pelantikan yang berlangsung secara daring dan luring diikuti 10 wilayah MAPMI se-Indonesia ini, kemudian mengangkat Bupati Batubara Zahir sebagai Ketua PW-MAPMI Sumatera Utara dengan masa bakti 2021 hingga 2025. Ditandai dengan penyerahan bendera petaka oleh Ketua Umum PD MAPMI Datok Sri Haji Samsul Arifin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap dengan dilantiknya Bupati Batubara sebagai Ketua PW MAPMI dapat mengkaji secara positif hingga menjadi motivasi kesejahteraan rakyat, menghidupkan kembali sejarah kesultanan yang ada di Sumatera Utara dan budaya Melayu di Indonesia. Harus dikaji secara positif. Positif keseluruhan itulah yang membuat motivasi untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang harus kita hidupkan kembali. Kehidupan kesultanan, ada 8 sultan di Sumatera Utara ini akan harus kita kembalikan. Motivasi membangun. Sementara itu, Ketua MAPMI Sumatera Utara Zahir mengaku nantinya akan menyatukan bersama suku Melayu dengan target para puak-puak Melayu bertujuan untuk memulai kesejahteraan Melayu. Pelantikan ini dan PW MAPMI bersama pengurus akan membagi tugas untuk melakukan konsolidasi organisasi ke kabupaten kota, mendefinitifkan membentuk pengurus baru di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Tentunya kita berharap bahwa ketika pelantikan di kabupaten kota, kita pengen gubernur hadir, supaya memberikan motivasi bagaimana mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara yang ada di daerah itu, terutama dari puak-puak Melayu. Nah, sehingga kehadiran gubernur kita harapkan sekaligus kita nanti melihat potensi apa yang bisa untuk anak-anak Melayu yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama, bagaimana kehadapannya, nilai sejarahnya, rumah adatnya ini harus kita inventaris secara detail sehingga nanti kita lapor dengan Pak Gubernur langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara dalam mengantisipasi menyelesaikan masalah yang ada di etnis Melayu. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.